Halo, jumpa lagi dengan channel Fisika Asik. Kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Sebuah bola yang terletak di atas tanah ditendang dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika diketahui percepatan gravitasi adalah G sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan H maksimum yang dapat dicapai bola tersebut dan X maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Soal ini kita gambarkan dengan ilustrasi berikut ini. Jadi ada sebuah bola terletak di atas bidang datar, ditendang dengan kecepatan awal 40 meter per sekon kuadrat. Ini adalah V0. Membentuk gerak parabola dengan puncak di sini dan mencapai titik terjauh yaitu X maksimum. Tinggi kita sebut dengan H max. Ini yang ditanyakan. Pada gerak parabola kita memiliki konsep bahwa kecepatan awal dapat diuraikan dalam sumbu X dan Y, di mana kecepatan yang membentuk sudut 30 derajat dapat diuraikan dalam arah mendatar atau sumbu X. Ini disebut F0X. Kemudian dapat juga diuraikan dalam sumbu vertikal. Ini disebut dengan V0Y. Nilai dari V0Y itu adalah V0 dikali dengan sin sudutnya atau 40 dikali dengan sin 30 derajat. 40 dikali 1/2 nilainya adalah 20 meter per sekon. Sementara itu, V0X dapat diuraikan menjadi V0 cos theta. 40 dikali dengan cos 30 derajat sama dengan 40 dikali 1/2 akar 3. Kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan persamaan-persamaan dasar, yaitu percepatan A sama dengan delta V rata-rata per delta T. Kemudian V rata-rata atau delta V rata-rata adalah V0 ditambah VT atau V akhir dibagi 2. Dan persamaan jarak S sama dengan V atau delta V rata-rata dikali dengan T. Kita hitung terlebih dahulu H max. H max adalah komponen gerak vertikal ke atas, di mana dengan kecepatan awal bernilai V0Y. Sehingga kita ilustrasikan seperti berikut ini. Bola dipandang bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan V0Y yang nilainya ini tadi didapatkan yaitu 20 meter per sekon. Ketika mencapai titik tertinggi atau H max, kecepatan akhirnya kita sebut dengan VT itu bernilai 0. Jadi pada saat titik tertinggi, bola tersebut akan berhenti sejenak sebelum akhirnya bergerak turun atau ke bawah. Rata-rata dari kecepatan atau delta V dapat kita hitung dengan V awal Y atau V0Y ditambah dengan VT pada sumbu Y. Ini nilainya 20, yang ini adalah 0/2. 20 ditambah 0/2 nilainya adalah 10 meter per sekon.
Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi di sini? Dapat kita gunakan asumsi atau logika percepatan gravitasi yang bernilai 10 meter per sekon. Artinya, dalam setiap sekon kecepatannya akan berkurang sebesar 10 meter per sekon. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan 20. Kemudian sampai di titik tertinggi, nilainya adalah 0 atau berhenti. Maka terjadi pengurangan sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya. Sehingga dari 20 menjadi 0 itu membutuhkan waktu sebesar 20 per 10. 20 nilai V0 dan 10 adalah nilai G. Maka nilai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi adalah 2 sekon. Maka H max-nya dapat kita hitung dengan persamaan dasar ini. Jarak yaitu delta V-nya rata-rata tadi dikali dengan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Delta V-nya adalah 10, T-nya adalah 2. Jadi ketinggian maksimum atau H max adalah 20 meter. Untuk mencari berapa nilai X maksimum, kita akan menggunakan kembali rumus yang sama, yaitu S sama dengan delta V kali T. Pada sumbu mendatar atau X maksimum, delta V-nya kita hitung terlebih dahulu dan T-nya juga harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, delta V untuk rata-rata untuk sumbu X itu adalah nilai dari V0X. Kemudian yang awal ditambah dengan V0X, VTX, kecepatan akhir di sumbu X per 2. Nah, pada arah mendatar, gerak yang dilakukan oleh bola ini adalah gerak lurus beraturan. Artinya, kecepatannya adalah bernilai tetap, yaitu nilainya 40 kali 1/2 akar 3, ini nilainya adalah 20 akar 3. Sehingga karena nilainya tetap, maka rata-ratanya adalah sama, yaitu 20 akar 3, di mana 20 akar 3 ditambah 20 akar 3, karena nilainya selalu tetap, dibagi 2, yaitu 40 akar 3 per 2, nilainya juga sama 20 akar 3 meter per sekon. Untuk nilai T, kita ketahui bahwa ketika mencapai titik tertinggi atau H max, waktu yang dibutuhkan adalah 2 sekon. Nah, terjadi lamanya bola di udara ketika naik dan turun itu waktunya sama, yaitu ketika naik tadi adalah 2 sekon, turun juga 2 sekon, sehingga T hingga mencapai X maksimum adalah T naik ketika naik ditambah dengan T ketika turun, yaitu 2 ditambah 2, waktu totalnya adalah 4 sekon. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai T dan nilai V, kita masukkan ke rumus X max. X maksimum adalah delta V rata-rata di sumbu X yang nilainya selalu tetap 20 akar 3 dikali dengan T 20 akar 3 dikali dengan 4. Jadi jawabannya adalah 80 akar 3 meter. Persoalan yang kedua adalah pengembangan dari persoalan yang pertama tadi, di mana kita gambarkan ilustrasinya adalah sebagai berikut. Sebuah bola terletak di atas sebuah bidang vertikal setinggi 25 meter. Bola tersebut ditendang atau diberi kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap
bidang datar. Pertanyaannya adalah tentukan H maksimum dan X maksimumnya. Kita gambarkan persoalan tersebut dengan ilustrasi berikut ini. Jadi ada sebuah bola yang berada di atas bidang vertikal. Bidang vertikal ini tingginya adalah 25 meter. Diberi kecepatan awal V0-nya adalah 40 meter per sekon dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Maka bola tersebut akan membentuk lintasan gerak parabola seperti persoalan pertama tadi, tetapi kemudian melanjutkan gerakannya sampai ke bawah atau ke bidang dasar dari bidang vertikal yang 25 meter tadi. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tersebut, H maksimum, dan berapa X maksimumnya. Persoalan H maksimum dapat kita sederhanakan dengan analisis pada persoalan pertama tadi, di mana kita dapatkan tinggi maksimum ketika bola ini berada di dasar, itu tingginya adalah 20 meter. Jadi ilustrasinya yang kita dapatkan tadi ini adalah 20 meter. Maka H maksimumnya karena berada di atas bidang vertikal setinggi 25 meter, maka H maksimumnya tinggal kita tambahkan saja, yaitu 20 meter ditambah 25 meter. Sehingga H maksimumnya adalah 45 meter. Nah, bagaimana dengan X maksimumnya? Rumus dasar kita gunakan pada persoalan ini. Masih sama seperti tadi, tetapi sekarang kita akan mencari terlebih dahulu waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut. Nah, gerakan ini kita pandang sebagai gerakan gerak jatuh bebas. Jadi yang mana yaitu gerakan ketika berawal di puncak sampai ke bidang dasar. Kita ketahui tadi di puncak kecepatannya yang dimiliki oleh bola adalah 0. Jadi ini kita pandang sebagai kecepatan awalnya, sehingga saat jatuh ke bawah dia akan membutuhkan waktu. Waktu yang dibutuhkan dapat kita hitung dengan persamaan H /2 dikali G dikali T pangkat 2. H-nya adalah 45 meter. Kemudian G-nya adalah 10, sehingga T-nya dapat kita hitung, ini nilainya adalah 5. Kemudian 45 sama dengan 5 kali T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan 45 per 5. Nilainya adalah 9, T akar 9. Hasilnya adalah 3 sekon. Berapa lamanya bola di udara? Lamanya bola di udara atau T itu dapat kita hitung dengan penjumlahan waktu naik ditambah dengan waktu turunnya. T naik ditambah dengan T turun. Pada persoalan pertama tadi kita sudah ketahui waktu naik dari titik awal sampai dengan titik tertinggi ini membutuhkan waktu 2 sekon. Sementara itu, waktu turunnya dari titik puncak sampai ke dasar membutuhkan waktu 3 sekon. Sehingga totalnya adalah 2 ditambah 3, 5 sekon. Nah, jarak X maksimum kita gunakan dengan rumus yaitu V0X dikali dengan
T atau lamanya bola di udara. V0x ini tadi sudah kita hitung juga pada persoalan yang pertama, yaitu nilainya 20 akar 3 dikali dengan 5 sehingga jarak terjauhnya X max adalah 100 akar 3 meter. Persoalan yang ketiga adalah pengembangan dari persoalan yang pertama tadi. Jadi ilustrasinya adalah berikut ini. Bola yang tadi berada di bidang datar, sekarang bidang datarnya berupa jurang atau tepian yang kemudian membentuk dasar di bidang datar berikutnya. Jadi data-datanya masih sama seperti tadi. Kecepatan awalnya V0-nya adalah 40 meter per sekon. Kemudian dari soal diketahui juga bahwa waktu tempuh atau lamanya bola di udara secara keseluruhan dari gerak yang diilustrasikan lintasan yang bentuk seperti ini, total keseluruhannya waktu tempuhnya adalah 5 sekon. Jadi keseluruhan gerakan bolanya adalah waktunya adalah 5 sekon. Pertanyaannya adalah tentukan nilai H, jadi ketinggian ini, bidang vertikal yang ini, dan nilai X, jadi jarak dari bidang vertikal yang ke bawah sampai ke ujung sini. Nah, dari ilustrasi yang pertama tadi kita ketahui bahwa kecepatan bola pada bidang vertikal atau ke atas disebut dengan V0Y tadi. V0Y yang nilainya adalah 20 meter per sekon. Dan pada komponennya yang bidang mendatar disebut dengan V0X yang nilainya adalah 20 akar 3 meter per sekon. Kemudian ketika mencapai puncak, waktu tempuhnya adalah 2 sekon. Kemudian sampai ke ujung di sini atau naik dan turunnya juga butuh waktu yang sama, yaitu 2 sekon. Karena totalnya adalah 5 sekon, maka gerakan bola dari titik ujung di bidang datar di atas sampai ke bidang datar di bawah itu adalah sisanya. Berarti adalah 1 sekon. Ilustrasi gerak vertikal dari bola tersebut dapat kita gambarkan seperti berikut ini. Jadi, pada titik awal ketika bola pertama kali bergerak, itu memiliki kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Kemudian bola akan bergerak ke atas sampai di titik puncak tertinggi. Lalu turun sampai puncak tertinggi, lalu turun kembali sampai ke ujung ini. Nah, berapa kecepatan yang dimiliki bola pada gerak yang kita kenal dengan gerak free fall atau gerak jatuh bebas saat kecepatannya 0, maka ketika jatuh kembali ke bawah di titik yang sama, kecepatannya juga akan sama dengan kecepatan awal. Jadi di titik sini, gerakan ke bawah ini, bola tersebut memiliki kecepatan yang sama, yaitu 20 meter per sekon. Nah, pada titik ini kemudian bola akan menempuh lintasan kembali ke bawah, di mana lintasan ke bawah inilah yang ditanyakan ketinggiannya atau H ini. Nah, pada selang waktu 1 sekon, bola akan sampai ke bawah. Maka kita bisa cari berapa besar kecepatan ketika saat bola ke bawah dengan logika percepatan gravitasi G. G nilainya adalah 10
meter per sekon. Artinya, ketika gerakan ke bawah, kecepatan bola akan bertambah sebesar 10 meter per sekon setiap detik. Gerakan ke bawah dari titik ini sampai ke bawah membutuhkan waktu 1 sekon, sehingga ada pertambahan kecepatan sebesar 10 meter per sekon dari 20 meter per sekon. Dari logika ini kita dapatkan kecepatan di titik yang bawah nilainya adalah 30 meter per sekon. Sehingga nilai H dapat kita hitung dengan persamaan dasar, yaitu V rata-rata dikali dengan T. V rata-rata kita hitung dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir atau VT dibagi 2. Yang mana kecepatan awal yaitu ketika bola mulai melakukan gerakan di titik ini sampai dengan titik di bawah. Kecepatan awalnya maka nilainya adalah 20 meter per sekon. Sementara kecepatan akhirnya adalah 30 meter per sekon. Dikali dengan waktu tempuhnya atau T yaitu 1 sekon. Kita masukkan nilainya atau angkanya 20 ditambah 30 dibagi 2 dikali dengan 1 sekon. 20 ditambah 30 nilainya adalah 50 dibagi 2 berarti 25 dikali 1, maka jawabannya adalah 25 meter. Nilai X dapat kita cari dengan persamaan dasar pula. X berarti nilainya adalah V pada sumbu X dikali dengan T. Pada sumbu X nilainya selalu tetap, kecepatannya bernilai 20 akar 3 meter per sekon. T adalah waktu tempuhnya ketika gerakan ke bawah, yaitu 1 sekon. Jadi nilainya adalah 20 akar 3 dikali 1. Berarti 20 akar 3 meter.